Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Ade Motor ya. Eh, di sini ada pertanyaan dari teman kita yang berkomentar di dalam video tentang permasalahan sepeda motor NMAX ya. Sepeda motor NMAX itu yang sering overheat ketika setelah melakukan penggantian air radiator. Nah, di sini untuk pertanyaannya itu seperti ini ya. Oke ya, akan kita jawab permasalahan yang ditanyakan sama Mas ini ya. Ini permasalahannya itu adalah ketika beliau itu ngisi air radiator ya, mengisi ulang. Tetapi kendalanya itu adalah apa? Ketika sudah diisi ulang, tapi lama-kelamaan air yang sudah diisikan ke dalam radiator ataupun di reservoir tank ya, itu cepat hilang ataupun apa ya, cepat habis. Nah, itu dipermasalahkan dari mana? Nah, di sini itu dipermasalahkan dari yang namanya pompa radiatornya ya, ataupun water pump. Nah, permasalahannya itu adalah water pumpnya itu terdapat kerusakan di bagian seal mekanikalnya ya. Seal mekanikalnya ataupun seal water pumpnya itu rusak ya, makanya dia itu bisa mengakibatkan air itu bocor. Nah, seharusnya kalau misalkan air itu bocor dari water pump, dia itu tidak boleh masuk ke dalam yang namanya ruang mesin. Nah, tetapi dari abangnya ini katanya air radiatornya itu masuk ke dalam ruang mesin. Nah, itu permasalahannya itu dari mana? Nah, itu ada kesalahan di komponen water pumpnya ya, tempatnya. Di bagian dalam tempat water pump itu ada lubang yang namanya lubang pembuangan ataupun lubang pendeteksi. Saya contohkan seperti ini. Oke, di sini itu saya punya komponen bekas ya, water pump dari sepeda motor Vario 125. Ini saya ganti satu set ya dulu. Karena kalau misalkan kita belikan seal mekanikalnya sama seal olinya terus asnya itu hampir sama dengan beli yang satu paket. Jadi saya lebih memilih untuk mengganti satu paket. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi ya, kenapa air radiator yang sudah diisi ke dalam radiator dan masuk ke dalam water pump ya, ataupun pompa radiatornya, airnya itu bisa masuk ke dalam ruang mesin ataupun tercampur dengan oli. Nah, di sini permasalahannya itu adalah ketika kalian melakukan pengisian air dan dia masuk ke dalam sini, seharusnya ketika adanya terdapat kebocoran di seal mekanikal ataupun seal water pumpnya, dia itu harusnya membuang secara otomatis ke bagian lubang yang ada di bawah sini ya. Nah, kalau misalkan lubang yang ada di bagian bawah sini itu tertutup rapat oleh kotoran, maka ini akan mengakibatkan air itu tidak bisa terbuang secara otomatis ataupun tidak bisa mendeteksi ya. Kalau misalkan di sini itu lubangnya itu bolong ya ataupun berlubang, maka air yang bocor itu akan langsung ngetes ya, akan langsung ngetes keluar. Nah, itu nanti akan bisa memberitahukan kepada yang punya kendaraan bahwa ada kerusakan di dalam water pumpnya. Nah, di sini ternyata dari bagian ininya itu tebel ataupun tersumbat ya. Nah, maka akan mengakibatkan apa? Air itu akan masuk melewati dari celah ini ya, celah yang ada di dalam sini. Nah, kalau misalkan pada bagian water pumpnya ini sealnya itu bocor, terus seal olinya itu juga bocor ya. Di sini kan itu ada seal oli sama seal water pumpnya ya. Nah, kalau misalkan bocor ini tersumbat, yang lubang ini yang kecil ini itu tersumbat, maka airnya itu akan luber dan lewat masuk melalui ini. Nantinya itu akan mengakibatkan air itu bercampur dengan oli mesin. Ya, jadi seperti itu jawabannya ya. Nah, terus untuk melakukan proses perbaikannya bagaimana? Ya harus kalian lakukan penggantian seal mekanikalnya. Nah, seal mekanikalnya itu ada di bagian dalamnya ya. Terus ada seal oli.
Ya, jadi kalau misalkan kalian nggak pengen ribet untuk melakukan penggantian seal mekanikal, beli saja yang satu paket ya. Itu biasanya dari pabrikannya itu juga sudah menjual satu paketnya itu kisaran di 400-an ya, 400-an itu untuk jenis ini Vario 125. Ya begitulah untuk penjelasan yang ditanyakan sama Mas ini ya, ataupun yang sudah berkomentar di video saya tentang penanganan pada sepeda motor NMAX yang sering overheat. Oke, ada pertanyaan lain itu dari yang satunya ya, apakah semua jenis motor itu sama untuk penanganannya? Untuk penanganannya itu sebenarnya ada yang berbeda-beda. Kalau untuk di sepeda motor Vario itu biasanya tidak ada yang namanya lubang pembuangan udara ya, ataupun lubang air bleeding atau disebut dengan pembuangan udara ya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan sesuatu hal yang baru di sistem pendingin, silakan berkomentar di dalam video ini. Terima kasih.